Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada dalam buku tersebut. Tapi sebelumnya kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan penanaman akhlak mulia pada anak. Satu akhlak yang mesti kita tanamkan sejak dini kepada anak adalah mengajarkannya bertutur kata. Bertutur kata yang baik, menjaga lisan, dan memiliki kecerdasan di dalam kita katakan berinteraksi, berkomunikasi ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini sangat penting ya karena akhlak ya manusia di dalam bertutur kata itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan masa kecil. Bagaimana orang tua mengajarinya bertutur kata dari kecil, itulah yang akan dia bawa sampai dewasa. Dan tentunya kita selaku orang tua tidak boleh kita katakan telat untuk menanamkan akhlak ini pada anak kita, yaitu membiasakan anak untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan menjauhi kata-kata yang kotor. Ya, kita tahu bahwa anak itu sangat cepat meniru ya. Latah itu adalah kita katakan salah satu sifat yang ada pada anak-anak. Kadang-kadang kita mendapati ia mengucapkan kata-kata yang kotor ya, yang tidak layak, yang tidak baik, mungkin dia dapat dari teman-temannya di sekolah atau di lingkungan pergaulannya. Nah, ini jangan dibiarkan ya, jangan terjadi pembiaran di situ, yaitu orang tua mendiamkannya seolah-olah itu biasa dan bukan suatu kesalahan. Karena si anak akan menganggap itu adalah satu hal yang biasa dan benar jika tidak dicegah ya, tidak dihentikan oleh orang tua. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah jelaskan bahwa rumah harus bisa tempat untuk mensterilisasi anak dari kotoran-kotoran yang dibawanya dari luar. Termasuk ya kita katakan kamus-kamus yang baru ya, yang dibawa anak dari luar, itu kata-kata, kosakata yang buruk yang dia bawa dari luar. Ya kita tahulah di luar sana bagaimana ya adab dan etika manusia berbicara, apalagi di pasar ya. Nah, dan juga dia bergaul dengan teman-teman yang tidak seluruhnya baik ya. Kadang-kadang sebagian teman itu memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya. Ya mungkin anak kita bisa jadi itu korban ya dari pergaulan tersebut. Nah, ini satu dilema, macam makan buah si malakama juga. Kita nggak bisa, kita katakan mengawasi anak ini 24 jam. Dan kita tidak juga bisa menyekatnya dari pergaulan. Kita kurung di rumah ya, karena kita khawatir
pengaruh dari luar itu juga tidak mungkin, karena anak ini juga akan bergaul dia ya dengan manusia, macam-macam manusia di luar sana. Nah, maka tidak ada pilihan lain selain ya kita sebagai orang tua harus menjaga ya aset kita ini. Terutama dalam bab bertutur kata, menjaga lisan, ya kita perhatikan itu. Orang tua harus memperhatikan, ya apabila ada sesuatu yang aneh pada anak, bicaranya mulai yang aneh-aneh, ngelantur, ya dia memilih kata-kata yang buruk. Nah ini harus harus dibenahi, harus diperbaiki dari awal. Ya kalau perlu kita mesti tahu juga apa sebab musababnya, ya dari mana dia dapat kata-kata yang kotor seperti itu. Ya mungkin kita bisa memproteksinya ya di kemudian hari. Nah ini sangat penting ya karena ini akan terbawa nanti sampai dia dewasa. Maka dari itu di dalam Islam ya salah satu akhlak yang paling penting adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Bahkan dapat kita katakan orang yang ingin berakhlak mulia, orang yang ingin meraih akhlak mulia, ini sudah kita bahas sebenarnya di dalam buku ensiklopedia akhlak salaf setiap hari Senin ya, siang. Salah satu cara kiat untuk meraih akhlak mulia itu dimulai dari menjaga lisan. Ya, menjaga lisan adalah pintu gerbang akhlak mulia. Orang yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan mudah untuk meraih akhlak-akhlak mulia lainnya. Tapi orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan susah untuk mendapatkan atau meraih akhlak-akhlak mulia yang lain. Kebanyakan manusia itu musibahnya dari lisannya, ya. Nah, hingga ada kata-kata, ada peribahasa ya, mulutmu harimaumu, ya, mulutmu harimaumu. Ya, nah demikian. Artinya apa? Ya, bahaya lisan ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, mempengaruhi akhlak-akhlaknya yang lain. Ya, kita bisa lihat orang yang nggak bisa menjaga lisannya, bagaimana akhlaknya. Ya, nah demikian. Maka dari itu, ya ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ya sedari kecil, ya bagaimana dia bertutur kata, mengajarinya bagaimana memilih kata-kata yang baik, ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya, anak itu harus tahu dia punya kita katakan kecerdasan emosional ya di dalam bertutur kata. Dia bisa menjaga kata-katanya ketika marah terutama. Ya, ketika marah. Ya, karena orang bilang waktu marah itu keluar aslinya. Orang itu akan keluar aslinya kalau dia marah bagaimana. Dan Nabi ya kita tahu, marah Nabi itu hanya dapat terlihat dari rona wajah beliau. Beliau marah tapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keji ketika marah. Ya, itu adalah cerminan pribadi seseorang. Ya, coba lihat waktu marah. Apa yang dia ucapkan? Apa yang terlontar dari lisannya? Ya, mungkin kita nggak sadar itu ya. Tapi itulah sebenarnya ya kita katakan kebiasaan orang itu. Ya, itu yang tertanam pada dirinya. Maka ketika marah ya kita harus anak itu kadang-kadang marah dia, dan ketika marah ya maka dia pun mengucapkan kata-kata yang nggak baik ya. Nah, kalau anak-anak ya mungkin mereka belum mukallaf ya, mereka ya belum terhitung dosa dan pahala, mungkin tidak tercatat dosa, tapi kebiasaan ini akan dia bawa nanti ketika dia baligh ya. Maka coba perhatikan anak itu kalau dia marah bagaimana tutur katanya. Ya itu harus dibiasakan dari kecil sehingga ya manusia ketika dia marah dia bisa menjaga lisannya. Kalaupun dia berbicara ketika marah, dia berbicara dengan kata-kata yang hikmah dan bijaksana. Ya, kemarahan itu tidak menggiringnya kepada kezaliman. Banyak itu orang ya kalau marah, wah, sumpah serapah, laknat dan lain sebagainya yang pada akhirnya dia harus menyesali apa yang sudah diucapkannya ketika marah tersebut. Ya walaupun orang kadang-kadang ya berkilah berdalih, wah saya nggak sadar itu, ya memang nggak sadar, tapi ya itu kebiasaan lisan yang muncul, ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka coba lihat Nabi SAW ketika beliau marah, beliau menjaga lisan. Marah beliau hanya terlihat dari rona wajah beliau yang berubah,
hanya sebatas itu. Ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang keji. Maka Nabi mengatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi'. Orang mukmin itu bukanlah orang yang ta'an, suka mencela, ya. La'an, suka melaknat, suka mengutuk. Walal fahish, bukan orang yang suka berkata keji. Walal badi, dan juga bukan orang yang suka berkata kotor. Maka ini dijaga pada anak-anak kita, sehingga karakter ini, tabiat ini sudah tertanam sejak kecil. Maka coba perhatikan anak kita kalau dia marah. Kadang-kadang anak itu kan marah ya. Nah, ketika marah kadang-kadang muncul itu. Nah, itu di situ kita harus kontrol ya, awasi dia. Ya, kita nasihati, kita arahkan, kita bimbing ya supaya ya dia bisa menjaga kata-katanya ya. Nah, demikian. Termasuk memilih kita katakan kalimat-kalimat yang akan diucapkan. Itu harus dilatih sejak kecil. Walaupun ya kita katakan anak itu otaknya kan belum sempurna. Ya, untuk memilih kata-kata yang tepat itu mungkin belum sampai ke situ, tapi dibiasakan ya. Nah, misalnya ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih tua, dia pilih kata-kata yang terhormat, yang sopan ya. Yang menunjukkan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ya, demikian kepada orang yang lebih kecil darinya, mungkin adiknya, dia milih kata-kata yang menunjukkan kasih sayang. Ya, nah demikian ini harus dibiasakan dari kecil ya. Karena kita lihat banyak anak-anak yang tidak punya kecerdasan untuk bertutur kata yang baik, ya. Tidak peduli dia dengan siapa dia berhadapan, ya. Bahkan dengan gurunya sekalipun dia nggak sopan kata-katanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan diajari adab-adab bertutur kata dalam Islam. Dalam Islam semuanya dimulai dari salam, ya. Maka biasakan anak untuk mengucapkan salam sebelum berkata-kata atau memulai perkataan dengan orang tuanya bertemu itu ya. Maka kata pertama yang muncul dari anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu demikian, ya. Itu adab dalam Islam. Adab lisan, ya. Nah, demikian juga kita ajari dia untuk bisa memilih. Nah, ini adalah satu, ya kita katakan akhlak ya, satu kebiasaan yang harus ditanamkan sejak dini, yaitu anak punya kecerdasan, kebijaksanaan untuk memilih antara berkata-kata atau diam. Saya katakan bahwa hal ini, ya, jangankan anak-anak, sebagian orang dewasa itu belum memiliki kecerdasan untuk bisa memilih antara berbicara atau diam. Kita nggak bicara juga nggak boleh. Nggak ada di dalam Islam puasa bisu ya. Ya. Itu namanya setan bisu ya. Kalau kita nggak berbicara. Nah, berbicara itu banyak malapetakanya. Karena malapetaka itu banyak dari lisan. Maka orang yang bijaksana dan cerdas adalah yang bisa memilih kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus diam. Ya, nah demikian. Ya, dahulu para salaf luar biasa ya. Mereka bisa menetapkan pilihan yang tepat. Kapan harus bicara, kapan harus diam. Ketika mereka berhadapan dengan orang yang lebih berilmu dari mereka, maka mereka lebih memilih untuk mendengar daripada berbicara. Mereka lebih memilih untuk mendengar. Karena mendengar, diam pada saat itu, menyimak, ya, orang yang berilmu berbicara itu lebih bermanfaat daripada dia bicara, kemudian ahli ilmu itu yang diam. Kita nggak dapat ilmunya, ya. Nah, demikian itu ya, kecerdasan, ya, kebijaksanaan yang tertanam pada seseorang, dan itu kita mulai dari kecil. Ya, maka dari itu ada hadis yang kita semua sudah tahu, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Di sini ada dua pilihan, ya, antara bicara atau diam. Kapan bicara itu menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya, dan kapan diam itu menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya. Ya, kapan bicara itu menjadi suatu permata dan diam itu menjadi emas. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini tentunya tidak muncul begitu saja ya. Sebagian orang kita lihat berantakan. Pada saat dia harusnya diam mendengar, dia justru bicara ngoceh terus nggak ada diamnya. Ya.
Dan pada saat dia harus berbicara, dia diam 1000 bahasa, tidak bicara. Ya, nah demikian. Ya, ada sebagian orang kita lihat aneh. Anehnya gimana? Kalau di depan ustadz dia bicara, hingga ustadz pun nggak ada kesempatan untuk bicara. Ya diam aja ustadz itu mendengarkannya. Nah, ketika dia pulang ke rumah, dia harus bicara kepada anak istri, dia diam 1000 bahasa, bungkam. Aneh memang. Jadi dia tidak memiliki kecerdasan kapan dia harus bicara dan kapan dia harus diam menyimak. Nah, ini tentunya ya kita katakan fikih ya. Termasuk salah satu fikih seseorang, kedalaman fikih seseorang adalah dia bisa menetapkan, dia bisa memilih kapan dia harus bicara dan kapan dia harus diam. Karena kendalinya ada pada kita, pada si empunya lisan ya, pada si empunya lidah. Kapan dia harus gerakkan itu lidah dan kapan dia harus tahan. Kalau di dalam kendaraan itu ada apa namanya, ada gas, ada brake ya. Ada pedal gas, ada pedal untuk rem, brake. Nah, kapan itu harus dipijak itu ya? Nah, kan ya pengemudi yang pijak adalah yang dia tahu kapan dia harus pijak pedal gas dan kapan dia harus pijak pedal rem. Ya, nggak mungkin dia pijak dua-duanya, rusak itu mobil. Kalau dia tidak dipijak dua-duanya juga nggak jalan. Ya, jadi harus ada satu dipijak, satu dilepaskan. Nah, demikian, ya. Nah, begitu juga lisan ini ya. Ya, dia punya 2 pedal. Pedal bicara dan pedal diam. Ya, nggak boleh kita hilangkan salah satu dari keduanya ini. Ya, ada seorang wanita yang puasa bisu. Puasa bisu maksudnya dia nggak bicara, seharian dia diam aja begitu ya. Maka ketika ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq menegurnya dan berkata kepada orang-orang, suruhlah dia berbicara. Ya, suruh dia bicara. Maka kita nggak boleh juga diam 1000 bahasa bungkam begitu ya. Itu berbahaya juga bagi dia ya, bagi seseorang. Ya, ketika dia tidak berbicara yang baik gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan baik itu kita sudah jelaskan juga sebelumnya, yaitu benar dan bermanfaat. Ya, anak itu dilatih untuk mengucapkan kata-kata yang benar, ya termasuk kejujuran, ya, kemudian kata-kata yang berisi kebenaran, ya, hak, ya, bukan perkataan yang mungkar, bukan perkataan yang keji, bukan perkataan yang kotor, tapi kata-kata yang baik, kata-kata yang hikmah, kata-kata yang isinya ilmu, ya. Kata-kata yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ya yang kedua, bermanfaat. Anak juga harus dilatih ya untuk berbicara pada saat yang tepat, momen yang tepat sehingga bicaranya itu manfaat. Ya. Anak kadang-kadang suka memotong kata-kata orang tua kan gitu. Itu kan tidak baik sebenarnya. Nah, ini harus harus dilatih dia untuk bisa mendengar orang tua bicara. Ya, anak itu harus dilatih untuk mendengar orang tuanya bicara dan itu adalah akhlak etika ya yang harus dia dapatkan dari rumah. Sehingga di sekolah juga ketika guru bicara itu dia diam. Itu adalah akhlak mungkin yang diajarkan sejak dulu ya. Kita kecil-kecil dulu kita diajari seperti itu. Kalau guru berbicara jangan menyela begitu ya. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang gimana. Kalau dulu kita diajari seperti itu. Ya, nah ini kan harus dibawa dari rumah akhlak ini. Maka orang tua ya harus meluruskan penyimpangan kita katakan etika bicara ini, yaitu menyela orang tua ketika bicara, memotong pembicaraan orang tua. Nah itu ya nanti ini kalau tidak diarahkan dari kecil sampai dewasa dia punya kebiasaan seperti itu. Dan lebih buruk lagi ketika dia sudah memiliki nalar yang mungkin lebih daripada orang tuanya. Maka dengan mudah dia akan potong kata-kata orang tuanya. Maka anak juga harus dilatih untuk menyimak. Ya, dilatih untuk menyimak. Maka orang tua harus memilih satu, ketika berbicara dengan anak itu jangan berlebihan. Sehingga dia bosan mendengarkannya. Ya, hendaklah memilih jawami'ul kalim. Kata-kata yang jawami, ya, yang kita katakan singkat tapi memiliki makna yang
luas. Nah, jadi ya supaya anak itu kadang-kadang ya dia bosan dengarkan orang tuanya bicara terlalu panjang ya. Khususnya yang itu sifatnya khusus dengannya begitu ya. Kalau rame-rame begitu ya itu ya beda ceritanya, itu beda kita katakan momennya ya. Nah, ketika kita bicara kepada anak secara khusus, nah jangan terlalu berlebihan ya. Sehingga anak itu kadang-kadang terdorong untuk memotong kata-kata orang tuanya, ya. Nah, jadi kita juga kalau diomongi secara khusus terlalu panjang, kita juga sebel juga ya. Nah, akhirnya kita cenderung untuk menginterupsinya. Udahlah diam kan begitu ya. Nah, kalau itu orang lain mungkin ya mungkin dinilai kurang adab ya bisa juga, tapi ya mungkin kecil pengaruhnya. Tapi kalau itu kepada orang tua, nah ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena boleh jadi satu saat kelak dia berani mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara orang tua. Dan itulah yang dilarang di dalam Al-Quran, wala tanharhuma, jangan kamu bentak keduanya. Ya, termasuk kategori membentak orang tua adalah mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suaranya. Ya, mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Nah, maka dari itu ini perlu ya kita katakan ditanamkan sejak kecil ya. Nah, diajari anak itu bicara yang baik sebagaimana diajari juga untuk bisa menyimak dan diam. Sebagian anak kita tahu ya kalau orang tuanya bicara dia diam, dia dengarkan, dia simak begitu. Orang tuanya bicara. Ya, sebagian anak lagi ada yang nggak bisa diomongi sama orang tua. Orang tua bicara satu kalimat, dia mungkin akan memotongnya sampai 10-20 kalimat kan begitu ya. Sehingga orang tuanya yang terdiam ya mendengar ocehan anaknya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini penting bagi kita semua untuk ya menyadari hal ini dan melatih anak-anak kita ya. Ya, mereka perlu latihan-latihan di dalam etika berbicara. Manusia perlu belajar untuk bicara. Ya, karena ini adalah keahlian ya yang tidak dia bawa dari lahir. Tidak ada bayi yang lahir bisa bicara kecuali 3 bayi. Itu adalah mukjizat ya. Nah, kita yang normal ini ya, yang reguler ya. Kita bukan nabi dan diberi mukjizat oleh Allah bisa bicara dari bayi ya. Itu cuma 3 dalam sejarah umat manusia sampai kiamat. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat itu cuma 3 orang yang bisa bicara dari bayi. Kita semua dari kecil nggak bisa bicara, maka kita memang harus belajar bicara. Ya harus, wajib belajar bicara. Dan anak nggak bisa belajar bicara sendiri. Ya harus dituntun, dibimbing oleh orang tua. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ada beberapa perkara ya. Di sini kita harus memperhatikan ya setidaknya ada 4 perkara ya pada anak di dalam bab ini. Yang pertama adalah ya setiap kali dibutuhkan ajarkan kepada anak nas-nas Al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan agar menjaga lisan, supaya dia hati-hati dalam bicara. Seperti misalnya kita bacakan firman Allah, wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan akan dicatat oleh malaikat yang mengawasi dan selalu siap mencatat. Jadi kata-katanya tidaklah hilang begitu saja, ya, menguap di udara tidak, tapi dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat. Nah, itu harus kita sampaikan kepadanya supaya dia tahu maklumat itu ya, supaya dia tahu ilmu itu. Nah, kemudian juga seperti hadis Nabi SAW bahwa seorang itu bisa tergelincir gara-gara kata-kata yang diucapkannya. Ya, seperti kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan satu kata atau kalimat yang mendatangkan murka Allah tanpa mempedulikannya, yaitu tanpa dia sadari itu keluar dari lisannya, ya, tanpa mempedulikannya, sehingga dengan kalimat itu ia tersungkur ke dalam api neraka. Nah, jadi anak perlu tahu itu ya, bahwa menjaga lisan itu adalah perkara yang penting, ya, bahkan merupakan salah satu kewajiban.
Nah, kemudian yang kedua, tolaklah dengan keras atau dengan tegas ya. Setiap kali anak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, yang tidak bermanfaat, ya kadang-kadang anak itu bicara yang nggak manfaat, yaitu kalau bisa dilatih sejak kecil untuk tidak melakukan kebiasaan itu. Atau kata-kata yang kotor dan keji, atau kata-kata yang mungkar ya, yang tidak baik dan tidak patut untuk diucapkan, maka ini harus dicegah. Jangan dibiarkan. Tadi kita sebutkan jangan ada pembiaran di sini. Kalau kita biarkan itu akan dilakukannya terus karena dia merasa itu adalah perkara yang benar ya karena didiamkan oleh orang tua. Ya, nah demikian. Maka dicegah ya. Ditolak dengan tegas ya setiap kali anak melontarkan kata-kata yang tidak baik ya. Nah, tentunya dengan cara yang baik ya, cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian hindarkan anak kita dari teman-teman yang tidak baik kata-katanya. Ya. Perlu ditelusuri anak ya membawa kita katakan kebiasaan ya berbicara yang buruk ini dari mana. Ya biasanya dia berbicara dengan lemah lembut, tiba-tiba berbicara dengan membentak-bentak kasar, ya ini kata-katanya kasar. Nah, ini perlu ditelusuri. Dari mana dia dapat kebiasaan itu? Biasanya itu dari temannya. Maka kita harus memproteksi anak kita dari teman-teman yang tidak baik ini ya. Karena orang tua juga berkewajiban memilihkan pergaulan yang baik, lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anaknya. Maka jauhkan dia dari teman-teman yang seperti itu ya. Nah, demikian kita arahkan dia untuk bergaul dengan teman-teman yang tutur katanya sopan, baik ya. Nah, demikian. Baik, karena anak kita sebutkan berulang-ulang mereka adalah peniru ulung, ya mereka sangat cepat meniru, mereka akan menirukan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka saksikan. Dan yang keempat, ya, hendaklah orang tua juga memberikan teladan di hadapan anak mereka. Kita harus jadi teladan ya di hadapan anak-anak kita. Ya, ketika kita hadir di rumah sebagai pemimpin keluarga, kita harus menjadi sosok yang berbeda. Di luar kita nggak tahu bagaimana ya gaya kita bicara. Mungkin karena kita mandor misalnya, ya harus teriak-teriak dan lain sebagainya. Mungkin kita kerjanya di pasar, harus menjajakan barang dagangan dan terpaksa teriak-teriak di pasar kan begitu ya. Mungkin sebagian orang karena kita katakan tuntutan pekerjaan, dia harus berbuat seperti itu. Tapi dia harus jaim ini. Dia harus jaga image-nya ketika dia berada di rumah. Ketika dia berada di depan anak istrinya, ya, di rumah. Ya, maka orang tua, ayah dan ibu harus bisa memberikan teladan yang baik di dalam bertutur kata di rumah. Ya, kadang-kadang kebiasaan teriak-teriak itu memang didapat dari rumah. Kenapa? Karena isi rumah kalau bicara itu saling teriak-teriak satu sama lainnya ya. Kasar, dah terbiasa, dan itu yang menjadi kebiasaan di rumah tersebut. Lalu bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang tutur katanya lemah lembut dan nggak akan dapat itu. Kenapa? Karena mereka tidak melihat teladan dari orang tua. Nah demikian. Maka orang tua harus menjaga lisan mereka, memberikan teladan kepada anak-anak mereka, karena ya pendidikan itu memang identik dengan keteladanan. Apalagi ya di dalam bab ini ya, dalam bab bertutur kata, ya karena bertutur kata itu kan satu pelajaran yang didapat manusia dari apa yang mereka lihat dan dari apa yang mereka dengar. Belajar bicara itu nggak ada di dalam mata pelajaran, bahkan di sekolah juga nggak ada pelajaran itu. Belajar bicara nggak ada, itu yang mengajarkan adalah orang tua. Ya, setiap anak itu bisa bicara, itu yang mengajari itu orang tua. Atau orang yang mengasuhnya lah kecil, ya, mengasuhnya sejak kecil. Nggak ada pelajaran itu diajarkan di sekolah, nggak akan didapatkan juga itu. Karena di sekolah nggak diajari bicara itu ya. Nah demikian. Maka ketika sejak dini anak itu harus dibiasakan ya bertutur kata yang baik. Ya, ketika apalagi dia sudah sampai usia mumayyiz, dia sudah bisa berkomunikasi, maka itu harus menjadi akhlak pertama yang dia dapat. Ya, tutur kata yang baik, bertutur kata yang baik ya. Nah, demikian. Dan tentunya dia akan lihat ya sosok itu dari ayah dan ibunya.
Ya, nah demikian. Akhlak itu ya dia dapatkan dari ayah dan ibunya. Nah, demikian. Jadi itu yang keempat, yaitu orang tua di rumah ya kalau bisa menjaga image mereka di rumah sebagai ayah dan ibu ya, sebagai pemimpin ya, sebagai guru bagi anak-anak mereka, khususnya di dalam bertutur kata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu 4 perkara yang berkaitan dengan menjaga lisan yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua. Ya, jangan lupa tadi ya, ini adalah suatu keahlian yang nggak bisa datang begitu saja. Ya, harus dibimbing, dituntun anak itu. Ya, misalnya tadi saya sebutkan ini sangat penting ya. Satu, dia anak itu harus punya kecerdasan di dalam memilih, kebijaksanaan di dalam memilih. Yaitu sudah tertanam dari kecil, kapan dia harus bicara dan kapan dia harus diam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia bicara, dia bisa memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang sopan, ya. Ya, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Ya, nah demikian. Hingga dia bisa berbicara yang baik dan benar. Ya, bisa berbicara yang benar dan bermanfaat. Nah, kemudian gaya bicara juga. Ya, dia bisa berbicara dengan tutur kata yang lemah lembut. Ya, terlepas apa latar belakang suku kita itu sebenarnya bisa. Para sahabat dulu ketika belum mendapatkan hidayah Islam bagaimana kasarnya mereka berbicara. Tapi ketika mendapatkan Islam, menyempurnakan akhlak manusia, ya maka mereka menjadi sosok pribadi yang berbeda. Nah demikian ya. Jadi harus dibiasakan anak itu berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Ya, nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan menjaga lisan. Ya, ingat bicara itu perlu belajar. Ya, pintar bicara juga harus belajar. Bijaksana dalam bicara juga harus belajar. Ya, nah demikian. Tidak bisa muncul begitu saja. Dan pelajaran bicara ini nggak ada di sekolah. Dari mana anak ini belajar bicara, punya kecerdasan di dalam berbicara, ya punya keahlian di dalam berbicara dari orang tuanya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita bisa lihat anak itu kalau bicara, kita bisa lihat gaya pendidikan orang tua itu. Ya. Ketika anak bicara, ya mohon maaf demikian ya, kadang-kadang penilaian itu bisa dilihat dari situ. Ketika anak itu bicara, nah kita bisa lihat pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua ya dari anaknya. Coba lihat bagaimana. Nah, para guru juga itu tadi kita soroti orang tua ya, guru juga di sekolah ya hendaknya ya bisa mengajarkan akhlak ini kepada anak didik mereka. Yaitu adab dalam berbicara, ya, adab di dalam berbicara. Ya, nah tentunya ya kita berharap ya para guru, ustadz di pondok ataupun di sekolah, ya mungkin saya sebutkan tadi nggak ada pelajaran bicara di sekolah, ya, tapi mereka perlu menunjukkan dan memberikan teladan, ya, cara berkomunikasi yang baik ya kepada sesama, ya kepada orang lain, ya. Nah, kepada anak-anak didiknya, ya, kepada murid-murid mereka, ya, kepada santri-santrinya, ya, sehingga itu yang mereka dapatkan, akhlak itu yang mereka lihat dan mereka dapatkan dari guru-guru mereka di sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, para jemaah, ya, para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan yang keenam, salah satu akhlak yang perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita adalah lapang dada dan tidak dengki, ya. Menjauhkannya dari penyakit hasad. Ya, kalau ada penyakit itu, benih-benih itu, dan anak-anak punya benih-benih penyakit hasad, maka anak itu coba lihat, ya, kadang-kadang dia hasad kepada anak yang lain. Seorang anak itu biasanya hasad sama adiknya atau sama kakaknya, kan, begitu ya. Ya, seperti yang terjadi ya di antara saudara-saudara Yusuf ya terhadap Yusuf, muncul hasad mereka. Itu terjadi pada anak-anak juga. Ya, jadi hasad ini penyakit yang menyerang siapa saja, tua, muda, miskin, kaya, ya, terpelajar ataupun awam, pria, wanita, ya, kecil dan dewasa, semua bisa terjangkit penyakit hasad. Tidak ada yang steril dari penyakit ini, kecuali yang Allah selamatkan, Allah bersihkan hatinya dari hasad.
yaitu para nabi dan rasul ya. Nah, kita kan ya sebagai manusia yang normal ya kadang-kadang muncul itu ya. Penyakit ini ada potensinya pada diri kita. Maka ya tentunya untuk kita akan mengurangi ya dahsyatnya bahaya hasad ini pada diri seseorang itu harus kita katakan dibersihkan penyakit ini dari kecil. Dibimbing dia untuk menjauhi hasad. Ya. Dan lawannya adalah lapang dada. Karena orang yang lapang dada yang bisa meminimalisir efek buruk dari penyakit ini pada dirinya. Ya, lapang dada. Salah satu akhlak terpuji yang akan memberikan jalan kebaikan terhadap seseorang adalah lapang dada. Ya. Nah, lapang dada ini menunjukkan kesabaran. Lapang dada ini menunjukkan dia bisa mengendalikan emosi. Dan lapang dada ini menunjukkan dia memiliki jiwa pemaaf. Ya, sehingga dia mudah memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Nah, ini penting ya untuk dimiliki oleh seorang anak. Ya, dan kita katakan dibiasakan dia untuk memiliki sifat ini dari kecil ya. Dan wujud aplikasinya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya, tidak pendendam. Ya, anak-anak itu kadang-kadang suka balas ya. Dia suka balas temannya misalnya. Ya, itu adalah satu yang kita katakan ada pada setiap anak. Cuma kita lihat ada sebagian anak yang berbeda. Ya, dia tidak dendam, dia memaafkan dan dia tidak dendam. Bersih hatinya dari kita katakan kedengkian, iri dan hasad. Nah, untuk menanamkan sifat ini tentu harus dimulai ya dari kecil. Dan orang tua di sini juga harus memberikan ya kita kata contoh kepada anak-anaknya ya. Nah, demikian. Maka janganlah kita enggan mengucapkan kata maaf ketika bersalah, walaupun kesalahan itu kepada anak kita misalnya ya. Ya, kita misalnya tidak bisa memenuhi janji kita, ya minta maaf. Ya, kadang-kadang orang tua mengedepankan egonya, dia tahu bersalah tapi dia tidak mau minta maaf kepada anaknya. Nah, demikian. Bagaimana anak ini mau minta maaf ketika dia bersalah? Ya, dia lihat dari orang tuanya jelas salah dan juga tidak mau minta maaf. Nah, demikian. Jadi ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', ya. Nabi membimbing kita agar mengajari ini dari kecil ya kepada anak-anak kita. Apa kata Nabi? La yaztami'ani fi qalbi 'abdin al-imanu wal hasad. Tidak akan pernah terkumpul dua hal ini pada diri seorang hamba, yaitu iman dan hasad. Tidak akan pernah terkumpul iman dan hasad dalam hati seorang hamba. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ini juga salah satu yang kita katakan akhlak yang mesti kita ajarkan dan kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu dia bisa berlapang dada, menerima kita katakan kita terutama takdir yang buruk ya, yang tidak enak baginya ya. Dia bisa lapang dada, memaafkan, ya dia bisa lapang dada untuk tidak dendam kepada orang lain, tidak hasad kepada orang lain ya. Nah, terutama kepada anak-anak sebayanya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kita katakan 6 ya poin yang berkaitan dengan penanaman akhlak mulia pada anak. Ya, tentunya sangat banyak ya. Ya, cuma ya kita di sini disebutkan ya 6 hal ini sudah cukuplah sebagai landasan untuk menuju akhlak-akhlak mulia yang lain ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti akan kita lanjutkan pembahasannya dengan bab yang baru, yaitu anak dan penguasaan dasar-dasar keilmuan. Ya, anak dan penguasaan dasar-dasar keilmuan. Nah, jadi intinya bagaimana menumbuhkan semangat anak untuk menimba ilmu. Baik itu ilmu agama, dan itu adalah kewajiban, maupun ilmu dunia. Ya, ada anak yang punya minat untuk belajar dan punya ketahanan ya untuk belajar. Ada anak yang nggak betah belajar gitu ya. Bosanan kalau belajar nggak mau dia.
Mungkin ini kebiasaan yang tidak dibiasakan oleh orang tua. Jadi anak itu ya dibiasakan ya mencari tahu ya, karena anak itu kan kecil-kecil ya punya rasa penasaran yang tinggi ya. Ya, rasa ingin tahu yang besar. Kadang-kadang itu dipatahkan oleh orang tua karena orang tua tidak meladeni. Anak biasanya banyak bertanya ya. Nah, kadang-kadang orang tua sebel sendiri. Lalu dipatahkan itu, udah kamu jangan banyak tanya ya. Lalu itu kan bertanya itu kan dasar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dasarnya adalah bertanya. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Maka pintu gerbang ilmu itu adalah bertanya. Kalau orang itu tidak punya rasa ingin tahu dalam dirinya, lalu bagaimana dia mau semangat belajar? Tidak mungkin itu. Maka anak itu jangan dipatahkan kalau dia misalnya banyak bertanya kan begitu ya sama orang tuanya. Nah, perlu diarahkan memang. Ya cuma jangan dipatahkan sehingga dia tidak punya semangat untuk belajar ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saya subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nah baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dari mencetak generasi Rabbani, jadi mengenai menjaga lisan bagi anak-anak dan melatihnya bagaimana bisa pandai berbicara. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ilmu dan memudahkan kita bagi para orang tua, bagi para pendidik untuk bisa membimbing mereka ya, untuk lebih bisa beradab dan berakhlak mulia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya secara atau mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat. Silahkan, kami tunggu di layanan pesan singkat dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya memiliki karakter perfeksionis sehingga jika tidak sesuai dengan ekspektasinya, ia cenderung berkata kepada yang lain itu menyakitkan atau kepada teman-temannya, bahkan juga kepada dirinya sendiri. Ya, mohon nasihatnya Ustadz agar anak saya bisa lebih lembut lisannya dan mengurangi efek negatif dari sifat perfeksionisnya tersebut. Ya, memang ya sebagian anak itu lahir ke dunia membawa satu sifat yang ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji kan begitu ya. Yaitu adalah karunia dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada manusia tidak sama ya. Demikian juga anak ketika lahir ke dunia membawa beberapa sifat-sifat yang mungkin tidak baik ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Nah, demikian. Tentunya di sini perlu pengawasan ya terus-menerus dari orang tua ya. Nah, demikian ya. Untuk memberikan satu kesadaran ya kepada anak. Maka salah satu pelajaran yang diberikan Nabi kepada Ibnu Abbas ya ketika waktu itu masih bocah, yaitu tentang pelajaran tentang takdir ya, bahwa ya kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, jangankan anak-anak, sebagian orang dewasa mungkin ini adalah bibit yang dia bawa dari kecil, ya bersifat perfeksionis. Nah, ya biasanya orang yang perfeksionis ini dia tidak lihat dirinya bahwa dia sendiri juga tidak perfeksionis. Ya, nah, ya tidak ada manusia yang sempurna. Lalu bagaimana kita menuntut kesempurnaan? Itu adalah mustahil. Itu tempatnya di surga. Ya. Di dunia tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Nah, jadi ya perlu kita tanamkan kepadanya ya. Ini pendidikan iman sebenarnya ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada di dunia ini yang sempurna. Ada kurangnya. Nah, ada satu yang terjadi, sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita kehendaki. Ya, di sana ada kehendak yang maha kuasa. Ya,
Nah, anak harus bisa diajarkan untuk menerima takdir yang tidak enak. Ya, takdir kan ada dua di dalam bab iman ya, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan ini yang ditanamkan Nabi kepada Ibnu Abbas. Kalau orang berkumpul untuk mencelakakan kamu tidak bisa kecuali itu ketetapan Allah. Demikian pula sebaliknya. Artinya kalau Allah tidak kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. Ya, maka anak juga harus dibiasakan untuk menerima takdir yang tidak baik atau buruk ya. Dalam bahasa hadis ya al khair wasyarr. Ya, itu juga kehendak Allah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini ya namanya juga bab iman itu harus ditanamkan, didoktrinkan. Ya dan tentunya ini perlu waktu ya agar dia bisa menerima sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak baginya. Ya, tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, apalagi anak yang punya jiwa perfeksionis seperti itu ya. Nah, ya dan perlu juga anak itu sadar bahwa ya dia juga bukan orang manusia yang sempurna juga kan begitu ya. Nah, jadi supaya dia tahu bahwa tidak mungkin menuntut kesempurnaan itu ya di dunia ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau masih kecil mungkin agak susah ya. Karena dia belum mengerti mungkin, tapi perlu kita tanamkan terus ya sampai dia mengerti ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan juga berkaitan dengan kata-kata ya tentunya ini harus dicegah ya ketika dia kesel, jengkel karena dia lihat sesuatu yang tidak dia sukai, tidak dia inginkan. Nah, di sini kita harus melihat sisi yang satu lagi yaitu adab dia di dalam bertutur kata. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi harus dicegah dia dari kata-kata yang tidak baik ya, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali tidak disebutkan nama. Ya Ustaz, bila yang lisannya buruk itu adalah anak tetangga dan ternyata orang tuanya lah yang memang mengajarkan kepada anaknya tersebut, maka bagaimana Ustaz kita menyikapinya sedangkan kita juga memiliki anak kecil yang tentunya bergaul dengan tetangga kita tersebut? Ya, tentunya di sini harus kita batasi ya. Kita nggak boleh jadi korban pergaulan istilahnya. Orang tua wajib memilihkan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Ya, kalau perlu diproteksi ya diproteksi ya. Karena itu penyakit menular ya. Adab bicara yang buruk itu menular, penyakit menular itu. Dan anak akan mudah tertular itu. Maka nggak ada pilihan lain ya kita batasi. Ya, maka mungkin kita pilih dia kepada lingkungan yang baik, bawa dia kepada lingkungan yang baik, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk berinteraksi dengan teman-teman yang tidak baik itu, ya. Nah, misalnya kita memilih kegiatan yang bermanfaat bagi anak, sehingga ya bisa, ya mungkin banyak cara bagi kita yang bisa kita ambil untuk membatasi pergaulannya, interaksinya dengan anak tetangga tersebut, ya. Nah, mungkin anak karena kurang kegiatan hingga akhirnya dia waktunya kosong, dia lari ke tetangga, kan begitu ya. Akhirnya ya bertemanlah dia. Kenal dengan anak-anak tetangga mungkin itu satu hal yang nggak bisa dihindari ya, dia kenal. Cuma dia mau bergaul, mau berteman akrab itu bab lain. Ya. Nah, karena untuk kenal manusia, kita harus kenal tetangga kita. Tapi bergaul artinya menjadikan dia sebagai teman karib, itu harus dilihat kriteria yang lain. Dan anak juga harus kita arahkan seperti itu. Dia kenal sama anak tetangga, kenal. Itu nggak jadi masalah, kenal manusia. Apalagi itu tetangga. Mau nggak mau kan kita harus kenal. Cuma dia mau bergaul dengan anak tetangga itu, ini satu hal yang lain yang harus kita katakan ya kita bimbing anak kita. Ya untuk memilih teman karib, khalil, khullah yang baik. Karena Nabi juga mengatakan almar'u ala dini khalilih. Falyandur ahadukum mayu khalil. Seorang hamba itu, seorang manusia itu akan mengikuti tabiat kebiasaan agama teman karibnya. Ya, teman karibnya. Maka hendaklah kamu lihat dengan siapa kamu berteman karib. Ya, nah demikian. Itu akan mempengaruhi dia. Itu penyakit menular yang akan sangat cepat menulari anak-anak kita.
para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Baik. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali ya pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan ini Ustaz. Ya Ustaz, apakah baik seorang anak yang sering kumpul dengan orang dewasa dan dia masih di sekitar umur 10 atau 9 tahun, kami lihat sering berkumpul dengan orang dewasa dan semakin sering sikapnya semakin kurang sopan kepada orang-orang dewasanya yang di sekitarnya tersebut Ustaz. Dengan kata lain malah jadi berani melawan kepada orang dewasa yang dia kenal. Nah, bagaimana Ustaz menyikapinya hal ini? Ya, anak berkumpul ya bersama orang dewasa, orang yang lebih tua darinya itu mungkin suatu hal yang biasa ya, normal aja, nggak jadi masalah. Apalagi diharapkan orang-orang ini yang ada di sekitarnya ini bisa membimbing anak ini, kan begitu ya. Itu kita harapkan ya dari interaksi anak kecil dengan orang dewasa ya. Nah, demikian. Tapi ya perlu pengawalan ya, dikawal ya, supaya tidak mengarah kepada hal yang negatif ya, sehingga dia anggap orang dewasa itu sebaya dengan dia, kan begitu ya, sehingga dia tidak bisa bertutur kata yang baik ya, tidak tahu beradab yang baik kepada orang yang lebih dewasa. Nah, artinya ada batasan-batasan ya. Nah, jadi ya ada yang berkata jadikanlah anakmu seperti temanmu, itu juga keliru, tidak sepenuhnya benar ya. Nah, demikian ya, anak tetap anak, dia adalah anak yang punya kewajiban ya beretika kepada orang yang lebih tua ya, maka ya kita ajarkan kepadanya sabda Nabi SAW, ya laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, ya taukir ya kepada orang yang lebih tua ya, menghormati penghormatan. Nah, ini yang harus kita tanamkan, ajarkan kepadanya ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Ya, sehingga interaksinya dengan orang dewasa itu membawa satu kebaikan ya, bukan justru melahirkan suatu keburukan, yaitu dia tidak bisa membedakan ya dengan siapa dia berhadapan ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah, jadi mungkin juga ini orang dewasanya ya membiarkan biasanya ya, anak ini meninggi suaranya ya, tidak baik di dalam bertutur kata, dibiarkan. Maka ya ada adab ya bertutur kata kepada orang yang lebih tua. Dimulai dari panggilan lah ya. Memanggil orang yang lebih tua bagaimana? Itu harus diajarkan kepada anak. Ya. Memanggil dari situ. Ya, kemudian intonasi suara, bicara kepada orang yang lebih tua, intonasinya tentu berbeda dengan sebaya. Berbicara kepada yang lebih muda berbeda. Ya, bicaranya dari anak muda kepada orang yang lebih tua. Nah, ini kan perlu diajarkan ya kepada anak-anak kita ya, sehingga dia ketika berhadapan dengan orang dewasa tahu bagaimana dia bersikap. Nah, dia perlu dibimbing anak-anak itu ya. Karena saya katakan tadi ya, untuk bicara itu nggak ada pelajarannya di sekolah. Ya, itu mutlak ya pelajaran yang diberikan oleh orang tua. Maka kalau dia berinteraksi dengan orang dewasa, ya terjadi suatu hal yang tidak baik pada anak itu dan dilihat, maka jangan dibiarkan. Kadang-kadang orang dewasa yang ada di sekelilingnya itu membiarkan, maka anak itu pun semakin berani. Ya, satu hilang dua terbilang. Itu pepatah kita ya. Sehilang dua terbilang. Ya, satu kebiasaan buruk dibiarkan akan melahirkan kebiasaan buruk yang lainnya, sehingga akhirnya dia bersikap mungkin kurang adab atau dalam bahasa kita kurang ajar kepada orang-orang yang lebih dewasa darinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, dalam bab ini tidak boleh ada pembiaran ya. Ini harus diomongi, harus harus diarahkan, harus dibimbing, ya diberitahu sehingga dia tidak mempertahankan, meneruskan kebiasaan atau sikap yang buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira kalau orang dewasanya sepakat semua untuk meluruskan
kesalahan atau keburukan pada anak ini, dia akan berhenti juga anak itu ya. Tapi kalau dibiarkan dia akan semakin berani ya. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustadz, demikian. Dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan dari layanan pesan singkat. Ya Ustadz, anak kami 14 tahun, bisa dikatakan cukup pemalu untuk berbicara dengan teman-temannya. Kami lihat bergaulnya itu banyak diam daripada berbicaranya. Dia sering berfantasi dengan barang-barang yang ditemuinya. Apakah ini tanda-tanda yang kurang baik dari kepribadiannya, dan bagaimana cara melatihnya agar dia berani berbicara dengan teman-temannya tersebut? Ya, nah di sini tadi itu kita singgung ya. Ya, ada dua hal yang perlu ya dimiliki, yang kita katakan yang diajarkan kepada anak dan dimiliki oleh si anak, yaitu kemampuan dia untuk bicara dan diam pada waktu yang tepat. Nah, jadi anak juga harus diajari bicara. Ya, itu berulang-ulang nih kita tegaskan di sini ya. Anak itu harus diajarkan, dibimbing, diajari bicara oleh orang tuanya. Sebagaimana juga harus diajari dilatih bagaimana dia diam. Ya, jadi manusia itu diperintahkan untuk bisa bicara dan diam pada waktu yang tepat. Dan tadi saya sebutkan bahwa ini adalah suatu keahlian ya. Ya, suatu kemampuan yang tidak datang begitu saja. Ya, ini harus dilatih dari kecil. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kalau dia punya kebiasaan seperti itu ya mungkin ini agak aneh ya. Nah, ini agak aneh dan itu juga bisa mempengaruhi kejiwaannya jika dia bicara sendiri misalnya ya. Itu kan bahaya itu ya, kalau anak itu suka bicara sendiri, berfantasi sendiri yang satu yang nggak nyambung dengan dunia nyata, itu justru berbahaya. Ya, ini anak kita harus makanya saya katakan nggak mungkin anak itu dikurung, dia harus berinteraksi, dan yang perlu kita tanamkan kepada anak adalah dilatih dia untuk bisa bijaksana dari kecil. Walaupun nggak sebijaksana orang dewasa, cuma dia pinter ya. Dia punya kecakapan ya untuk berinteraksi dengan manusia. Ya, nah itu dimulai dari kita katakan kemampuannya ya untuk bisa bicara pada saat yang tepat ya dengan cara yang tepat ya, dan juga dia bisa diam dan menyimak pada saat dia harus menyimak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi ya tentunya ya jangan dibiarkan kebiasaan seperti itu ya. Nah, ya, dan juga sangat buruk ya kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nah, itu salah satu penghambat dia untuk menuntut ilmu. Ya, penghambat anak itu untuk menuntut ilmu. Kalau dia nggak cerdas dalam memilih timing untuk bicara dan diam. Umar pernah marah ya kepada Ibnu Umar, anak beliau, ketika diam pada saat harus bicara. Ya, ketika Nabi melontarkan satu pertanyaan, ada satu pohon, yaitu pohon itu sama seperti seorang mukmin, perumpamaan seorang mukmin, tidak gugur daunnya ya, dan terus mengeluarkan buahnya, kebaikannya. Pohon itu seperti perumpamaan seorang mukmin. Nah, orang-orang menjawab, ini pohon yang ada di hutan. Pohon ini, pohon itu, nggak ada yang tepat jawabannya. Nah, Ibnu Umar saat itu tahu jawabannya. Beliau tahu jawabannya, yaitu pohon kurma. Tapi ia malu ya untuk bicara. Ya, hingga Nabi menjawab sendiri pertanyaan itu. Ya, pohon itu adalah pohon kurma. Nah, maka Ibnu Umar menceritakan kepada ayahnya, aku tahu jawaban itu. Maka Umar menegur ya, artinya memberikan pengarahan kepada anaknya ya. Seandainya kamu katakan itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, kan begitu ya. Artinya Umar mengarahkan kepada Ibnu Umar untuk berani bicara pada saat harus bicara. Nah, demikian. Ketika anak tidak mampu memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi, nah ini akan merugikannya ya nanti setelah dia dewasa, khususnya di dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Bagaimana dia bisa melaksanakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la
ta'lamun. Ya, tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Bagaimana dia mau bertanya, bicara aja nggak bisa, kan begitu ya. Sebagian orang mau bertanya tapi ya kita kan tidak memiliki kemampuan untuk bicara, ya, tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi, sehingga dia diam saja. Tertutuplah ya banyak pintu-pintu ilmu darinya. Ya, maka saya katakan tadi, ketika anak itu banyak bertanya, jangan dipatahkan. Perlu diarahkan ya, sehingga pertanyaannya makin lama makin terarah ya, makin bermanfaat begitu. Dan ini modal baginya untuk menuntut ilmu ke depannya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin ya temuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.